Perlu diketahui bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat dunyawiyah maupun nikmat agama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Yang mana nikmat iman, Islam, ihsan ini nikmat yang melahirkan segenap nikmat yang abadi di akhirat, di surga. Tidak ada nikmat yang bisa melahirkan nikmat yang abadi kecuali nikmat iman, nikmat Islam. Selain daripada nikmat iman, Islam sampai ihsan, yang mana nikmat iman, Islam, ihsan ini di dalamnya ada ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu wahyu yang Allah wahyukan kepada para utusannya, wabil khusus kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ilmu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjabaran, penjelasan terhadap wahyu Allah, termasuk ilmunya para ulama-ulama Allah, kalam-kalam ulama Allah, fatwa-fatwa ulama Allah, ijtihad ulama Allah, fikrah-fikrah pemikiran ulama Allah, yang mana para ulama Allah ini semuanya berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada Rasulullah SAW, berkhidmah kepada manusia semuanya, berkhidmah kepada muslimin khususnya, berkhidmah kepada Quran, berkhidmah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kalam-kalamnya menjabar luaskan, menjelaskan daripada makna-makna sunnah. Dan juga yang disebut iman, Islam, dan ihsan ini adalah amal. Karena ilmu di sini ilmu yang diikuti dengan amal. Yang disebut dengan amal soleh. Yang mana amal soleh ini mencakup niat, mencakup ikhlas karena Allah. Karena tidak akan diterima amal soleh seseorang tanpa niatnya, ya, niat melaksanakan amal soleh tersebut karena Allah. Tidak bisa juga diterima amal soleh tanpa ikhlas, murni karena Allah. Walaupun di dalam jiwanya sudah terbangun dasarnya, fondasinya, yaitu iman yang sah. Juga sudah terbangun ilmunya yang sahih. Namun ketika pada waktu mengamalkannya tidak ada niat atau memakai niat tapi tidak ikhlas, meskipun amalnya rukunnya, syaratnya lengkap,
maka tetap tidak akan diterima oleh Allah. Jadi syarat amal diterima oleh Allah itu dasarnya iman yang sahih, akidah, tauhid yang sahih. Lalu ilmu yang sahih, ya. Lalu ya, niat-niat yang jujur, ya. Dan ikhlas karena Allah. Ya. Bersama amalnya maka jika amal tersebut sifatannya seperti itu, maka punya harapan diterima oleh Allah, diganjar oleh Allah. Jika amal soleh yang dibangun tidak ada dasar imannya, atau imannya ada tapi rusak imannya, seperti akidah yang Mu'tazilah, kan? Akidah Mu'tazilah, akidah yang terpeleset daripada akidah yang hak, yang benar. Banyak macamnya. Lalu juga setelah iman adalah ilmu. Kalau ilmunya tidak ada, atau ada si ilmunya tapi ilmunya ini tidak sahih, ya, ilmunya ini tidak sahih. Banyak faktor penyebab yang menjadikan ilmu seseorang di dalam agama itu tidak sahih. Apa di antaranya? Di antaranya adalah faktor kebodohan. Apalagi di antaranya, ya? Di antaranya adalah tidak dengan bimbingan guru. Ingat. Apa ada lagi di antaranya? Di antaranya mata rantainya tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di antaranya? Di antaranya tidak menguasai ilmu Arabiyah. Ini ilmu Arabiyah bagian daripada ilmu pokok. Kan kebanyakan akhirnya tidak memahami makna Quran dan Sunnah yang sesungguhnya karena tidak memahami ilmu Arabiyah. Kan? Lughahnya harus dikuasai, bukan lughah Arabiyah yang sudah bercampur baur dengan bahasa-bahasa asing yang sudah berubah istilahnya, tapi lughah Arabiyah yang digunakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ya, ilmu balaghahnya, karena Al-Quran bahasa yang baligh, yang balaghah. Hadis Rasulullah SAW adalah bahasa Arab yang baligh, yang balaghah. Ya, artinya tidak sembarang orang memahami kepada makna Quran, makna Sunnah.
Hatta orang Arab di zaman Nabi saja, sahabat masih bertanya kepada Nabi. Ya. Padahal Quran dengan bahasa Arab, tapi sahabat nggak ngerti kalau tidak dijelaskan oleh Nabi. Bahkan bahasa Nabinya saja banyak yang tidak difahami oleh sahabat, kecuali yang harus ditanyakan lagi kepada Nabi. Ini banyak sekali. Nah, sehingga para sahabat banyak yang sigap di dalam mentafsirkan bahasa-bahasa Quran dan bahasa-bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri lagi para tabi'in. Ya, para tabi'in juga begitu. Bangkit para tabi'in juga begitu. Tidak sembarang. Ini dari ilmu lughah Arabiyah, ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya, ilmu badi'nya, ilmu bayannya, termasuk ilmu mantiknya. Nah. Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa banyak ilmu yang tidak sahih? Karena tidak dikuasai kedisiplinan ilmu yang lengkap, yang mana ilmu ini sebagai kunci pembuka pintu yang bisa mengeluarkan kan makna-makna Quran, hukum-hukum Allah dari Quran, hikmah-hikmah dari Quran, kan? Begitu pula dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sejarah Nabi harus dikuasai, sejarah para Nabi, para Rasul terdahulu harus dikuasai, ya? Dengan sanad-sanad yang sahih, yang kuat, riwayat-riwayat yang kuat, dan juga ya, ilmu Qur'annya bukan cuma hafalan saja, bukan, tapi ilmu Qur'annya tafsir-tafsir dari setiap ya, kalimat-kalimat Qur'an. Masya Allah. Terus juga ya, qiraatnya, yakni bacaan. Qiraat itu bukan melanggamkan membaca Quran, kan orang awam menyangkanya ahli qiraat itu orang yang bisa ilmu tajwid lalu bisa membacakan Al-Quran dengan indah suaranya. Ini ahli qiraat. Bukan itu. Yang dimaksud dengan ahli qiraat itu bukan itu. Adalah yang menguasai seluruh bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua bacaan ya, yang ini semua datang dari Allah ya. Semua datang dari Allah. Pokoknya adalah ada 7 bacaan yang disebut dengan qiraat sab'ah, 7 bacaan. Ini semuanya dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Masya Allah. Ada lagi yang 3 lagi, jadi menjadi 10 bacaan. Dimana kalau kita tidak memahami makna dari qiraat-qiraat tersebut, yang mana sering terjadi perbedaan bacaan melahirkan perbedaan makna. Kan? Kalau melahirkan perbedaan makna,
Sementara Quran ini kan undang-undang. Nanti akan lahir ya, pemikiran, buah ijtihad yang ini mungkin juga jadi berbeda. Maka lahirlah kan, perbedaan ijtihad para ulama. Di antara yang menjadi sebab perbedaan ijtihadnya para ulama, di antaranya adalah bacaan Quran itu sendiri sudah berbeda-beda. Kan? Ada yang memang tidak berbeda makna, ada memang berbeda makna. Sementara di tiap negara ya, tulisan Al-Quran dan bacaan Al-Quran ini termasuk di Indonesia, di beberapa negara ya, termasuk di Arab Saudi, itu hanya ngambil dari 1-2 riwayat ya, bukan semua riwayat. Kalau dibacakan riwayat atau dituliskan Quran dengan riwayat qiraat yang lain, asing ya, bahkan oleh masyarakat umat Islam yang awam dianggapnya ini salah ya, dianggapnya bakal salah. Sedikit saja begitu ada imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Salah ini imam ya? Padahal Maliki Yaumiddin maknya tidak dipanjangkan, ini bagian daripada riwayat qiraat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi kalau Masya Allah seolah tajwidnya saja salah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim harusnya siratal mustaqim. Makhraj sad menjadi seolah zai itu kan. Padahal siratal mustaqim pun juga Masya Allah bagian daripada qiraat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alaihim dan alaihum siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti disalahkan kan? Pasti disalahkan. Alaihim dan alaihimu, alaihimu ya. Pasti kalau alaihimu disalahkan. Tuh. Orang awam tidak banyak mengetahui hatta dari sisi qiraat, sehingga orang awam tidak akan tahu apa yang menjadi sebab ini berbeda, ini ijtihad ulama. Betul kan? Sebagian orang awam menganggap kalau berbeda dengan pendapat saya, dia salah. Betul kan? Ini karena keawamannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama ya, jika luas pengetahuan ya, seseorang, maka akan sedikit pengingkarannya kepada hal yang membedainya. Semakin bertambah luas lagi, nanti semakin sedikit lagi. Ya. Kenapa di zaman sekarang ini banyak yang saling menjelekkan satu sama lain dan
saling menganggap, menuduh salah, menuduh sesat, menuduh bid'ah. Dan ini di kalangan sesama muslim. Rajaban bid'ah, wuludan bid'ah, itu kan, nanti ziarah kubur bid'ah, tawasul bid'ah dan sebagainya. Nah, karena wawasan keilmuannya yang belum luas. Kalau semakin luas, semakin hilang itu pengingkaran. Ya, semakin hilang itu pengingkaran. Berbeda dengan perbedaan pendapat para ahli ijtihad, bahwa para ahli ijtihad berbeda pendapat bukan karena kurang luasnya di dalam wawasan ilmu. Ya? Semua mujtahid menguasai keilmuan, hatta menguasai perbedaan dengan semua dalil-dalilnya, dari mulai usulnya, pokok-pokoknya sampai furu'nya, cabang-cabangnya. Ya. Tapi kenapa ini berbeda? Karena sebagai mujtahid harus menentukan pilihan. Ya. Ingat, pilihan. Mana yang terbaik? Dan harus menguasai situasi kondisi umat di zamannya, ya, di negerinya. Ini pendapat yang mana yang cocok bagi kemaslahatan umat di negeri saya. Jadi harus tahu situasi kondisi secara keseluruhan, harus dibaca semuanya. Itulah bedanya mujtahid dan bukan mujtahid. Allah, 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 Allah. Ulama berkata, man ittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang luas keilmuannya, maka pasti akan sedikit pengingkarannya. Kenapa sekarang banyak yang menganggap salah atau bid'ah kepada yang kunut subuh, gitu kan? Yang suka kunut juga menganggap salah kepada yang tidak kunut subuh, gitu kan? Ada yang niatnya dalam sholat diucapkan pakai usolli lalu dibid'ahkan. Ada yang suka pakai usolli juga menganggap salah kepada yang tidak mengucapkan niat. Sesungguhnya pada dasarnya sebab utama adalah al-jahlu, bodoh. Ya? Sebab utamanya bodoh. Kalau luas keilmuannya, ya, akan hilang pengingkarannya. Ya? Akan hilang pengingkarannya. Enjoy saja sholat berbarengan dengan yang mengucapkan niat, ya, dengan yang tidak mengucapkan niat, dengan yang kunut, dengan yang tidak kunut, kan? Ya, dengan yang telunjuknya ketika asyhadu an la ilaha illallah diangkat hanya satu kali ngangkat saja. Ada yang digerak-gerak, gitu kan? Ya. Enjoy saja. Enjoy, tidak mempengaruhi hati jadi buruk sangka, hati jadi jelek, hati jadi merendahkan dan sebagainya, apalagi sampai memusuhi. Innalillah. Nah, kenapa sekarang sampai teganya memusuhi saudara sendiri? Sampai teganya, bayangkan, membenci saudara sendiri. Ketika hati membenci ini, otomatis berbagai hal yang lainnya mempersempit kepada saudaranya sendiri. Allah. Saudaranya mau ada hajatan, mau minjem bangku, gak dikasih. Gara-gara apa? Gara-gara beda kunut. Allah. Ini
kebodohan. Maka benar ulama mengatakan bahwa al-jahlu narun, kan? Kebodohan itu api yang bisa membakar agama seseorang. Kita punya agama, kita sebagai muslim, tapi kalau kita muslim yang bodoh kepada agama kita sendiri, kebodohan kita ini akan membakar, membumi hanguskan, gitu kan, ke agama yang ada pada diri kita sendiri. Ini harus dipahami oleh kita. Dulu para ulama mujtahid punya ijtihad masing-masing berbeda. Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Berbeda pendapatnya karena Imam Syafi'i sudah diizinkan oleh Imam Malik, dikasih legalitas oleh Imam Malik, dan sudah pas menjadi mujtahid, sudah sesuai kriteria Imam Syafi'i sebagai mujtahid, maka dilepas oleh Imam Malik agar Imam Syafi'i muridnya ini berijtihad sendiri, tidak boleh taklid lagi kepada beliau. Padahal Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik sudah melihat bahwa Imam Syafi'i sudah sampai kepada martabat mujtahid mutlak. Sementara kaidahnya orang yang sudah sampai kepada martabat mujtahid mutlak diharamkan taklid kepada siapapun, hatta kepada gurunya. Allah, ya? Konsekuensi seperti itu konsekuensinya. Nah, mulai lahirlah banyak masalah-masalah yang sudah ditetapkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i dirubah. Banyak masalah-masalah yang berbeda buah ijtihadnya Imam Syafi'i dengan buah ijtihadnya Imam Malik, gurunya. Nah, ini harus difahami oleh kita. Tapi di masa masih ada Imam Malik saja Imam Syafi'i, ya, sudah menjadi mujtahid, lalu sudah banyak yang berbeda dengan Imam Malik pendapatnya. Bagaimana sikap Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Ya? Apakah berubah menjadi jelek? Lah, tidak. Ya. Saling mencintai guru kepada muridnya, kan? Murid kepada gurunya, saling menghormati, saling memuliakan. Tapi, kan? Di dalam buah ijtihad berbeda. Perbedaan ini tidak melahirkan sifat-sifat dan akhlak etika yang buruk. Justru perbedaan ini, subhanallah, menambah, kan, kemuliaan, menambah, masya Allah, kan, bayangkan, menambah keunggulan perbedaan ini. Bukan melahirkan permusuhan atau sifat yang buruk. Sekarang karena kebodohan umat Islam ini, kalau berbeda, perbedaan ini melahirkan apa? Permusuhan, melahirkan akhlak, sifat yang buruk di dalam hatinya. Jadi geleh aing mah. Ya, geleh itu jadi geleh. Masya Allah. Jadi benci, Masya Allah. Allah. Jangankan kepada orangnya, ada ayamnya lewat, baledok ya. Ayamnya, masya Allah, yang tidak berdosa, tidak ada kaitannya sama sekali dengan kunut. Allah. Ayo, sekarang kita semua belajar cerdas, mengkaji ilmu agama sepuas-puasnya. Sehingga seringkali Buya mengajak begini, ketika ada yang menyalahkan kepada apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, berbicara kepada Buya bahwa pendapat ulama tentang ini salah, tentang ini salah, ini bid'ah, ini
ini dan sebagainya. Ya hanya memberikan nasihat ya, agar coba kita perluas penelaahan kita terhadap makna Quran dan Sunnah melalui seluruh sisi dengan menggunakan semua alat-alatnya. Dikuasai oleh kita semua alat-alatnya. Nahwnya, sorofnya, lughah Arabiyah, Masya Allah kan? Dari sisi ma'aninya, sisi mantiknya, sisi ya, bayannya, dari sisi badi'nya, dari sisi ilmu-ilmu yang lainnya, mustalahat hadisnya, mustalahat tafsirnya. Ya. Periksa. Semuanya periksa. Gak ada dalam hadisnya. Jangan bicara seperti itu. Yang lebih aman berbicara itu, saya belum menemukan. Jangan dibilang gak ada dalam Quran. Jangan. Nanti bahaya ini. Bahaya. Ya, nanti bisa senjata makan tuan. Begitu sebut gak ada, hafal gak kamu semua hadisnya dan semua ayat Qurannya? Hafal dengan tafsirnya? Ya enggak, kan? Pernyataan itu sudah salah. Kalau gak ada itu orang yang sudah menguasai, lalu orang sudah mencari dengan benar, mencarinya. Begitu dicari dengan benar, gak menemukan. Itu pun juga, kan? Tidak baik kalau bilang gak ada. Kenapa? Boleh jadi setelah mengarahkan segala kemampuan, ya, hanya kita yang tidak melihat, hanya kita yang tidak tahu. Boleh jadi ulama lain melihatnya, mengetahuinya. Nah, maka yang lebih jujur bilangnya apa? Saya belum menemukan. Jadi kalau saya belum menemukan, artinya masih ada ya, celah apa? Celah untuk mencari lagi. Masih ada kemungkinan untuk ditemukan. Karena kita belum menemukan. Ya, boleh jadi suatu hari nanti ketika terus menelaah makna Quran dan Sunnah dari berbagai arah, kita bisa menemukan. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Ya. Dan banyak pernyataan ulama-ulama besar yang punya pendapat A, selanjutnya ya, setelah terus menggali, akhirnya berubah pendapatnya jadi B. Ya. Allah. Hatta Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ketika beliau di Irak, tinggal di Irak, buah ijtihad beliau itu banyak. Ya. Masalah-masalah hukum sudah ditetapkan. Lalu beliau pindah ke Mesir. Begitu pindah ke Mesir, beliau bertemu dengan para tabi'in yang ada di Mesir, menemukan riwayat-riwayat baru, hadis-hadis, riwayat-riwayat baru yang tidak ditemukan waktu di Irak. Lalu oleh beliau dievaluasi semuanya. Nah, akhirnya beliau melahirkan lagi pendapat-pendapat barunya yang disebut dengan qaul jadid. Ya, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Subhanallah. Tuh. Allah.
Maka kita jangan pernah berhenti dari mencari ilmu. Dan kita kalau ingin selamat harus mengikuti kepada buah ijtihad ulama ahli sunnah wal jamaah yang terbanyak. Dan itu lebih selamat. Ya. Yang terbanyak. Ulama ahli sunnah wal jamaah yang terbanyak. Karena hasil pemikiran para ahli yang terbanyak itu akan lebih diharapkan, lebih akurat gitu kan, ketimbang hasil pemikiran yang lebih sedikit. Paham? Jangan hes. Alhamdulillah. Masa ngaji pagi-pagi hes? Ya kan sudah selamat pagi. Alhamdulillah. Allah. Kembali pada pembahasan awal bahwa ini keluarga besar, majelis ta'lim dan marhabah keliling, sholawat keliling dari Barakatul Mustafa ini malam ini mensyukuri anugerah, yang anugerah ini lebih hak disyukuri, bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Tapi nikmat ini ada nikmat, ingat, ada nikmat dunyawiyah, ya, ada nikmat diniyah, ada nikmat ukhrawiyah. Bagi tiga ini nikmat. Satu nikmat dunyawiyah, dua nikmat diniyah, tiga nikmat ukhrawiyah. Nikmat dunyawiyah, ingat, nikmat dunyawiyah adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada semua ahli bumi ini. Manusia dikasih, jin dikasih, hatta setan dikasih, lalu binatang juga dikasih semua. Termasuk apa? Ya, jasad kita ini, ruh kita ini, di mana kita dilahirkan ke dunia ini bagian dari nikmat dunia sehat dunyawiyah, kuat, cerdas dunyawiyah, aman, tentram dunyawiyah, damai dunyawiyah. Masya Allah. Nikmat punya negeri dunyawiyah, punya tempat dunyawiyah, punya rumah dunyawiyah. Nikmat dunyawiyah. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, semuanya. Punya istri, punya suami, jomblo, Masya Allah. Punya anak, dunyawiyah. Ini nikmat. Punya pemerintah, dunyawiyah. Ada pemerintah, itu bagian dari nikmat. Kalau nggak ada pemerintah, kan, nggak ada yang mengatur nanti, nggak bisa hukum rimba yang berlaku. Siapa yang lebih kuat itu yang dapat. Tapi dengan adanya pemerintah, wah, jadi yang mau mendolimi juga ada aturan, ada yang mengatur, ada nanti yang mengadili, ada yang menghukum dan sebagainya. Ini bagian dari nikmat yang harus disyukuri. Ingat,
Semua dikasih semuanya. Ada kedua nikmat apa? Diniyah. Apa itu nikmat diniyah? Nikmat diniyah itu nikmat agama. Apa nikmat agama? Nikmat kita ya bisa mencari ilmu Allah. Kita sekarang hadir di sini, nikmat apa ini? Diniyah. Nikmat diniyah. Walaupun dalam nikmat diniyah juga ada duniawiyah. Ya, kan datang ke sini, masya Allah dengan kesehatan, ya pakai duit, ya gak? Pakai pakaian, alhamdulillah, pakai kendaraan, aman, benar, dilindungi oleh undang-undang, gitu kan? Dilindungi oleh pemerintah, subhanallah. Sini kita bisa berkumpul, bercengkrama, subhanallah, bisa ngenyok, bisa hees. Jadi ada nikmat duniawiyah. Cuma ini kita datang ke sini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ini atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah, kan, tidak mungkin mau hadir di majelis ini. Kan? Mengamalkan ilmu adalah nikmat diniyah. Salat, zakat, saum, haji, sedekah, jariyah, silaturahmi, menolong sesama. Ini nikmat apa? Diniyah ini. Kan? Baca Quran, zikir, sholawat, gitu kan? Berdoa. Tuh, nikmat apa? Diniyah ini. Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Dakwah, tabligh, ta'lim, mengajar. Ini nikmat diniyah ini. Nikmat diniyah. Tuh. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nikmat diniyah ada ilmu, ada pengamalan, ada dakwah, tabligh. Ini semua nikmat diniyah. Ketahuilah bahwa nikmat diniyah adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Tidak semua. Tidak semua, tidak. Hanya sebagian yang dikasih. Yang dikasih hidayah hanya sebagian. Yang dikasih iman, Islam, ihsan sebagian. Paham? Paham? Nah, kalau nikmat duniawiyah saja sehat, gitu kan? Wah, kita sudah wajib mensyukurinya. Bagaimana dengan nikmat diniyah? Maka mensyukuri nikmat diniyah aujabu wa afrodu, ya? Lebih wajib, lebih fardu, ya? Lebih wajib kita syukuri. Nikmat apa? Diniyah. Nah, lalu yang ketiga nikmat apa? Ukhrawiyah. Kalau nikmat ukhrawiyah bagaimana? Itu mah buah daripada nikmat diniyah. Siapa orang yang di dunianya sampai matinya diberi nikmat diniyah oleh Allah, ke bawah mati itu agamanya, maka dia dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan nikmat ukhrawiyah yang abadi. Siapa manusia bangsa jin yang waktu di dunianya sampai matinya tidak diberi anugerah nikmat diniyah, maka dia akan dihalang oleh Allah dari seluruh nikmat ukhrawiyah.
Dari mulai sakaratul maut sudah tidak akan merasakan nikmat lagi. Dikubur tidak akan merasakan nikmat. Bangkit dan tidak akan merasakan. Sampai masuk neraka. Na'udzubillahi bidzalik. Kenapa? Karena waktu di dunia tidak mendapatkan nikmat apa? Dunia. Maka benar apa yang dilakukan oleh keluarga besar Majelis Ta'lim Barakatul Mustafa. Begitu ditanya tadi sama saya, ini rasa apa? Syukuran. Sudah ke-6 tahunnya. Ini Majelis Barakatul Mustafa. Ini yang harus lebih disyukuri. Daripada kita punya rumah. Bahkan daripada kita hidup dan sehat. Karena hidup sehat semuanya tidak berefek kepada peraihan nikmat ukhrawiyah. Dan jabatan dunia, harta yang banyak, sohor, gelar, kecerdasan tentang dunia, kekuatan, kegagahan, kan? Semua tidak bisa melahirkan nikmat ukhrawiyah. Tapi walaupun begitu kita wajib syukur, kan? Kita tidak bisa bikin nikmat. Kita tidak bisa bikin jasad dan ruh. Kita tidak bisa bikin sehat dan sebagainya. Semua ciptaan Allah. Semua pemberian Allah. Semua kebaikan Allah. Maka kita wajib syukur kepada Sang Maha Pemberi nikmat, Sang Pencipta nikmat. Ya. Paham? Namun kita sudah diajari juga oleh Allah bahwasanya di antara semua nikmat-nikmat dari Allah, nikmat dunia ini adalah nikmat yang paling besar sekali. Hingga syukurnya juga harus lebih ketimbang mensyukuri nikmat duniawi. Mensyukuri kita mendapatkan iman Islam, mensyukuri kita dapat ilmu Allah, mensyukuri kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis zikir, mensyukuri kita bisa sholat, bisa zakat, bisa saum, bisa haji, bisa baca Quran, bisa rajin baca sholawat, bisa rajin berzikir, bisa rajin sodakoh jariyah, menolong orang dan sebagainya. Ini harus lebih disyukuri. Ini sholawatan bisa keliling, marhabaan bisa keliling, gitu kan? Ini harus lebih disyukuri. Allah, ya. Semakin banyak daerah di mana kita di sana bisa berzikir kepada Allah, bisa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengajak orang di daerah-daerah tersebut. Semua daerah akan menjadi saksi, ya. Semua daerah akan menjadi saksi. Allah. Ya. Dan harus diketahui pula, setiap nikmat yang disyukuri, maka Allah berjanji la in syakartum. Allah berjanji akan menambah-nambah nikmat. Kalau hidayah bisa ibadah, kita ditakdirkan bisa rajin ngaji ke ulama, lalu disyukuri oleh kita, maka kita akan ditambah-tambah kenikmatan. Ingat, banyak yang bertanya-tanya, kenapa saya sholat selalu pahit rasanya, terutama sholat subuh. Itu lebih pahit dari parian. Iya? Coba sholat tahajud, lebih pahit dari parian. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Salah satu faktor penyebabnya karena satu, kita tidak menyadari kepada besarnya anugerah sholat, anugerah ibadah, anugerah kan bisa baca Quran, bisa sholawat, bisa zikir. Nah, kita tidak sadar bahwa itu adalah anugerah yang sangat hebat. Ya? Jadi seolah ini cuma perintah saja gitu kan. Lalu kita tidak
menyadari kepada besarnya karunia pahala yang Allah janjikan bagi hambanya yang melakukan ibadah tersebut. Ya, pahami oleh kita. Nah, lalu yang ketiga, kenapa pahit? Yang ketiga, karena kurang mensyukuri, apalagi tidak mensyukuri ibadah itu. Tidak mensyukuri iman yang sudah Allah berikan, tidak mensyukuri Islam, tidak mensyukuri sholat yang kita lakukan. Harusnya kita bisa sholat itu lalu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lakal hamdu, segala puji hamba panjatkan kepada Engkau, yang mana Engkau telah memberikan hidayah kepada hamba, dan kekuatan untuk mengikuti hidayah tersebut, yang diantaranya adalah saya bisa melaksanakan sholat, ruku dan sujud kepada-Mu, ya. Dan hamba bersyukur kepada Engkau, ya. Hamba dikasih petunjuk, dikasih kemampuan untuk bisa melakukan sholat. Syukuri terus, syukuri, maka akan jadi nikmat sholat. Karena janji Allah. Kan? Jadi itu kuncinya. Kenapa para wali sholat itu manis, zikir itu manis, kan? Ibadah itu manis. Kenapa kita pahit? Kalau mereka orang-orang yang betul-betul merasakan, kan? Orang-orang yang menyadari, Masya Allah, bukan sekedar percaya, bukan sekedar tahu, tapi merasakan dan menyadari besarnya nikmat hidayah ini, nikmat iman Islam ini, nikmat bisa sholat ini. Ini anugerah yang hebat. Janji Allah terlihat oleh mata hatinya, surga terlihat oleh mata hatinya. Apa yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang melakukan perintahnya. Nah, lalu mensyukurinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salah satu rahasia di dalam sholat, kenapa di tiap rakaat sholat ada surat Fatihah? Dalam surat Fatihah ada alhamdulillahirabbil alamin. Agar di setiap rakaat, yang mana setiap rakaat sholat itu anugerah yang sangat besar, dan sholat itu adalah ibadah badaniyah yang zahir, yang paling unggul, yang paling utama, ya, yang menjadi tiangnya agama, supaya betul-betul disadari, gitu kan, lalu disyukuri oleh hamba-hambanya, sehingga hamba-hambanya diperintahkan di setiap berdiri rakaat sholat mengucapkan alhamdulillah. Cuma karena tidak menyadarinya, tidak memahaminya, akhirnya tidak sembuh-sembuh tuh perasaannya. Jadi kepada sholat itu pahit. Semoga Allah memberikan kenikmatan ibadah kepada kita. Nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan, nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya mengamalkan ilmu, nikmatnya menyebarluaskan ilmu. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi yang mendengarkan.